Oke, karena udah di 9.05 dan tidak bertambah ya kita mulai aja. Untuk yang sambil nunggu juga kita mulai, ya, sambil dikabari aja teman-teman yang lainnya. Saya tuh dikasihnya tadi, tadi pagi eh, referensi itu. Jadi kemungkinan kita hari ini sifatnya diskusi ya. Karena mungkin saya ada sedikit lupa cara pengerjaan atau mungkin secara definisi, jadi kita diskusi saja. Kalau misalkan saya ada yang salah, langsung bilang aja, ini keliru misalkan, atau memang benar salah, nanti disampaikan aja. Hmm, untuk pembahasan kali ini tuh yang pertama ini masih terkait dengan teori dasar tentang integral Riemann. Jadi kemarin juga kan udah sedikit menyinggung bahwa kita menggunakan perhitungan integral itu berdasarkan presisi bagian kanan atau bagian kiri. Nah, sekarang kita mau mengaplikasikannya ke nomor 19 untuk menentukan integral dari suatu fungsi dengan menggunakan aturan jumlah Riemann kanan. Kemudian di sini juga menggunakan aturan trapezoidal dan aturan parabola. Nah, untuk aturan parabola saya sedikit lupa gimana cara mengerjakannya, tapi ya kebetulan di sini di samping ada sedikit bocoran, jadi nanti kita bahas sama-sama. Kemudian di nomor 2 ini ada menentukan luas yang diarsir ya, berarti ini yang warna birunya gitu, ini juga sama. Nah, dua buah kurva ini tuh kita mau menentukan luasnya. Nah, kalau mau menentukan luas ya kita tinggal perhatikan batas-batasnya. Kalau di sini, di kurva yang pertama batasnya itu ada Y sama dengan X plus 4 dan dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat min 2 yang ini, yang melengkung. Kemudian kalau di gambar yang kedua, ini dibatasi oleh tiga buah kurva. Jadi ada yang pertama yaitu yang ini, yang warna pink, kemudian yang warna hijau, dan yang warna biru yang di bawah. Nah, kedua kurva ini untuk menentukan luas daerahnya, kita harus pandai-pandai memilih sudut pandang. Apakah kita menggunakan partisi yang eh, partisinya itu tegak lurus terhadap sumbu X atau tegak lurus terhadap sumbu Y. Nah, pemilihan ini tuh bakalan benar-benar menentukan kita menggunakan fungsi X atau fungsi Y nantinya. Jadi kalau misalkan tegak lurus terhadap sumbu X, berarti kita menggunakan fungsi X. Tapi kalau tegak lurus terhadap sumbu Y, maka kita menggunakan fungsi Y. Kemudian di nomor 3, ini kita mau menentukan uh, suatu integral, aplikasi integral lebih tepatnya dalam menentukan luas daerah. Oh iya, ini ya, menentukan luas daerah. Tapi kita harus membuat sketsanya terlebih dahulu, karena nanti dalam menentukan luas daerah itu kita mau mengikuti aturan yang mana gitu. Apakah bentuknya itu seperti cakram atau cincin, atau bisa jadi itu menyerupai kulit tabung. Dan kita bisa menggunakan ketiga metode tersebut untuk menentukan luas daerah. Enggak, itu volume ya. Itu kan saya lupa. Ya, berarti untuk menentukan luas daerah sebetulnya kita tinggal gambar aja seperti yang nomor 2 berarti. Untuk nomor 2 terus kita cari batas-batasnya, terus kita integral. Nah, ya kan? Oh iya. Nah, kalau di nomor 4 yang tadi saya bilang harusnya bilangnya sekarang. Jadi untuk menyelesaikan integral, aplikasi integral terkait dengan volume, ada yang tiga metode tadi. Ada yang menggunakan pendekatan cakram, karena pendekatan cakram ini enggak semuanya itu full gitu. Bakalan kehitung, nggak ada bolongnya, atau kita hanya menghitung pinggirnya, kemudian nggak ada ketinggiannya, dan lain-lain. Itu kalau menggunakan metode cakram. Kalau misalkan menggunakan metode cincin, berarti ada eh, sebagian tengahnya itu enggak kita hitung sebagai volume gitu. Jadi ada sebagiannya tidak dihitung sebagai volume. Itu yang dikenal sebagai metode cincin. Terus kalau metode kulit tabung, ya metode kulit tabung itu ada kaitannya nanti dengan tinggi dari si eh, volume atau bentuk dari benda kejal ini. Dan nanti kita bisa menentukan volumenya.
Kayaknya di sini kalau dilihat dari ini ya, pembatasan-batasannya kalau nggak metode cakram pasti metode cincin. Kemudian di nomor 7 juga, nah kalau nomor 7 sepertinya kemungkinan ya kita bakalan menggunakan yang namanya metode kulit tabung karena ada ini dibatasi oleh dua kurva dan kalau dilihat dibatasi oleh dua kurva seperti gambar yang sebelumnya ini, nah dua kurva kayak gini, ini tuh kita bisa dekati dengan kulit tabung gitu karena melingkar. Kalau misalkan dilihat dari dua buah kurva, apalagi kalau dibatasinya itu di sini, nggak sampai ujung-ujung. Jadi kemungkinan dia mau apa? Tujuh ini menggunakan eh, apa tadi itu metode kulit tabung gitu, untuk menyelesaikan volumenya. Kemudian di nomor 11 ini juga sama, kita masih menentukan volume, namun di sini ada penampang yang sejajar dengan sebuah X selalu berbentuk setengah lingkaran. Penampang itu berarti luas alas ya. Nah, kalau misalkan kita membahas tentang volume, eh, di tingkat SMA tuh sering bilang gitu. Kalau mau menentukan volume itu ya tinggal luas alasnya mana dikali dengan tingginya gitu. Nah, luas penampang ini tuh luas alas gitu. Jadi kita bisa menggunakan ide tersebut untuk menentukan volumenya. Tapi sebetulnya di sini kita bisa menentukan si integralnya saja dapat gitu. Dalam aplikasi integral untuk menentukan volume udah dapat volumenya. Dan di nomor 12 ini eh, nomor 12 ini ya aplikasi integral juga, namun pembahasannya tentang kinetika pegas gitu. Ya, kita mulai ya dengan nomor 19. Di nomor 19 ini kita akan mencoba menggunakan pendekatan jumlah hariman kanan. Nah, untuk menentukan jumlah hariman kanan berarti kan kita yang kita hadapi atau yang kita tinjau itu adalah bagian sebelah kanan dari suatu batasnya. Maksudnya seperti apa? Jadi kalau misalkan kita punya sumbu X yang seperti ini misalnya, karena si integral poin A ini mau menentukan integral dari 1 sampai 5/2. Berarti satunya di sini kan batas bawah sampai 5/2. Kayak gitu. Terus katanya jumlah partisinya atau CN-nya ini sama dengan 6. Berarti dari 1 sampai 5/2 ini kita bagi menjadi 6 buah partisi. Eh, ini bagi dua dulu, ini bagi dua juga. Eh, enggak, ini bagi tiga ya harusnya. Salah lagi. Nah, gitu. Jadi kita membagi 6 menjadi 6 partisi dari batas atas dan batas bawah. Batas atasnya yang 5/2, batas bawahnya adalah 1. Nah, setelah kita membagi 6 partisi seperti ini, maka yang kita lakukan adalah hanya meninjau bagian kanannya. Karena kalau misalkan kemarin dibahas kan kita membuat persegi panjang kayak gini gitu, satu ini sebagai partisinya, terus satu lagi gitu, dan seterusnya. Nah, yang kita tinjau itu adalah pengali antara ini panjang partisinya yaitu delta X kemudian dikalikan dengan fx-nya. Nah, karena pendekatannya jumlah riman kanan, maka yang kita tinjau itu hanya batas kanannya atau X yang sebelah kanannya. Jadi untuk menentukan integral yang A ya, tapi pakai riman kanan, untuk menentukan integral dari 1 sampai 5/2 seper X dx kayak gini, ini tuh kita tinggal jumlahkan eh, delta X-nya. Berarti kita harus menentukan delta X-nya dulu. Berarti delta X-nya itu adalah kemarin tuh B min A ya, dibagi dengan ya banyaknya partisi yang mau kita buat. B-nya itu batas atas 5/2 kurangi 1 dibagi dengan N berapa? 5/2 dikurangi 1. 2/2. 3/2 kan? Ini 3/2 dibagi dengan 6. Jadi 3/4 ya.
karena ini 6-nya jadi ke atas gitu. Sini dan 3-nya bisa dibagi, sisanya 2 jadi seperempat. Oke. Nah, si delta X-nya itu seperempat. Tulis lagi ya. Delta X-nya itu seperempat. Berarti setiap penambahannya itu adalah seperempat. Dari 1 kalau ditambah seperempat jadi berapa gitu. Nanti yang batas sebelah sininya. Berapa ya? 1 ditambah seperempat. 5/4 ya. 5/4. Terus ditambah lagi seperempat. Jadi 6/4 ya. Terus 7/4. 8/4. 9/4. Udah segitu. Ini 5/2 ya, 10/4 kan. Nah, berarti untuk menghitung ini tuh ya kita tinggal kali-kalikan aja antara delta X dengan si fx-nya. Tapi si fx di sini untuk nilai X-nya itu meninjau dari nilai paling kanannya lah, itu istilahnya. Kayak tadi karena kita menentukan riman kanan. Jadi delta X-nya kan sama semua seperempat. Jadi kita bisa menghitungnya kayak gini. Delta X dikalikan dengan F dari yang sebelah kanannya yaitu 5/4 kan untuk partisi yang pertama. Kemudian partisi yang kedua itu adalah 6/4. Terus partisi yang ketiga adalah 7/4. Terus setelah 7/4 8/4. Terus 9/4 dan 5/2 yang terakhir. Nah, kayak gitu. Jadi ini dulu yang sebelah kanan untuk partisi yang pertama, ini partisi yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Jadi pas totalnya itu adalah 6 buah partisi. Ya, setelah ini tinggal kita hitung aja sebetulnya satu-satu ke si fx-nya. Kita ngitung f 5/4 berapa gitu dari 1/x, kemudian 6/4 juga berapa, dan seterusnya. Nah, di sini kalau misalkan kita hitung ya, selesaikan. Jadi 1/4. Nanti kalau untuk yang trapesium silahkan dihitung ya. Karena perhitungannya lumayan banyak untuk yang trapesium. Untuk mengefektifkan waktu. Terus si F5/4 kan tinggal disubstitusi aja bahwa si fx yang di sini tuh saya tulis ya. Nah, ini tuh fx-nya. Fx-nya itu adalah 1/x. Jadi kan kalau 5/4 x-nya, 1/x-nya berapa? Yang 4/5 kan. Jadi di sini 4/5 tambah 4/6 tambah 4/7 gitu. Terus tambah 4/8 tambah 4/9 ditambah 4/10 aja lah ya. Udah nggak cukup. Nah, itulah pokoknya. Nah, kan bisa dibagi ya, empatnya semua ini bisa dibagi itu semuanya dengan 4. Jadi sebetulnya yang kita hitung itu adalah 1/5 tambah 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10. Dan ini kalau dihitung nanti hasilnya ya itu hasilnya. Untuk menentukan tadi itu apa sih? Menaksir nilai integral tentu dengan menggunakan jumlah Riemann kanan. Begitu. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Itu untuk ya penggunaan Riemann kanan. Mantap. Aman, oke. Nah, kalau nggak ada ya kita lanjut ke aturan trapesium. Nah, kalau aturan trapesium atau ada juga yang menyebutnya itu metode trapezoidal gitu. Tapi kita sebut aja aturan trapesium karena di sini menyebutnya aturan trapesium. Nah, untuk menentukan aturan trapesium itu bukan melihat dari sebelah kanan atau sebelah kiri si jumlah Riemannnya. Tapi yang ditinjau itu adalah bagian tengahnya. Nah, bagian tengahnya. Kalau misalkan diilustrasikan ada kurva kayak gini, nah si partisinya itu berada di tengah-tengah yang nempelnya itu. Nah, kayak gitu. Nah, itu di tengah-tengah kayak gitu. Itu yang dilakukan oleh aturan trapezoidal karena ingin eh, apa namanya meminimumkan nilai error atau yang lebih dan yang kurangnya. Katanya kalau lebih ya, kalau di sebelah kanan itu bakalan kurang, kalau di sebelah kiri itu bakalan lebih, dan lain sebagainya. Tergantung sih sebetulnya, tergantung dari si kurvanya tersendiri. Tapi ketika menggunakan aturan trapesium ini kita menggunakan titik tengah dari si fx-nya kayak gitu. Nah, untuk menentukan titik tengahnya itu tinggal menggunakan rata-rata si trapezoidal ini tuh menggunakan rata-rata atau trapesium.
trapesium menggunakan rata-rata. Jadi untuk aturan trapesium ini dalam menghitung integral dari 1 sampai 5/2 dari 1/x dx, yang kita hitung adalah delta x-nya sama, namun untuk menentukan si fx-nya yang berbeda. Nah, untuk menentukannya ya kita cari yang kiri dengan yang kanan. Jadi F1 ditambah, ya benar, F1 ditambah 5/4 ya. F5/4 gitu. Terus dibagi 2 kayak gitu. Jadi si ini tuh ujung kiri dan ujung kanan dijumlahkan terus dibagi 2. Itu yang dilakukan oleh trapezoidal. Kemudian ditambah, nah berarti ini yang kirinya 5/4 gitu. Ditambah berapa nih? 6/4 dibagi 2 kayak gitu. Terus ditambah lagi F 6/4 ditambah F 7/4 dibagi 2. Terus untuk semua partisinya, nanti ini dicoba ya, kena panjang, dicoba untuk yang trapesium. Nah ini dijumlahin terus ya F-nya, terus dibagi 2 itu sampai yang paling akhir, yang ini dengan yang ini. Berarti F 9/4 ditambah F 5/2. Nah kayak gini, bagi 2 kayak gitu. Nah karena delta x-nya itu 1/4 ya, nah si ini tuh adalah 1/4. Ya udah si duanya bisa keluar dulu gitu. Jadi kan nanti lebih, kalau kita kerjakan ya nanti kayak gini, 1/8 gitu dikalikan dengan F1 terus ditambah 2 F 5/4 gitu, ditambah 2 F 6/4 dan seterusnya gitu, sampai 2 F 9/4 ditambah F 5/2. Nah yang gitu nanti ini tinggal dijumlahin aja, hasilnya dapat gitu. Itu yang dilakukan oleh si trapesium. Nanti ini dihitung ya, harus dihitung. Ini saya ngasih idenya gimana, karena kalau ngitung kan harusnya udah bisa menghitung kayak gini, tinggal hitung-hitung aja. Itu untuk aturan trapesium. Nah, kalau aturan parabola gimana? Nah, aturan parabola itu hmm, bedanya dikit. Saya juga agak lupa ya si aproksimasi si parabola ini tuh pendekatan ilustrasinya itu kayak gimana. Tapi yang membedakan antara trapesium dengan parabola itu di koefisiennya aja. Koefisiennya kayak gimana? Koefisien yang ada di sini. Mana sih kursor? Oh, yang ada di sini. Nah, kan kalau di sini trapesium itu 1, kemudian 2 2 2 2 2, terus diakhiri dengan koefisien 1 lagi. Nah, kalau untuk yang parabola itu 1 dulu, kemudian 4, kemudian 2, kemudian 4 lagi, kemudian 2 dan seterusnya. Ya, kalau saya tulis nanti ya koefisiennya itu 1, kemudian nanti 4, kemudian 2, kemudian 4 lagi, kemudian 2 lagi gitu. Dan ini tuh berulang, antara 4 dengan 2 itu terus berulang. Terus berulang sampai yang paling akhir adalah kembali ke 1 lagi. Ya tergantung nanti akhirnya di mana. Itu yang dilakukan oleh parabola. Namun secara ilustratif saya kurang, bukan kurang sih, sedikit lupa untuk pengertian ini. Itu maksudnya ilustrasinya ya. Kenapa bisa 1 4 2 4 kayak gitu. Jadi tinggal mengganti, ya udah ini partisinya udah dibagi, kemudian tinggal kita menghitung F1, kemudian 5/4 6/4 sampai 5/2 yang tadi. Cuma bedanya di koefisiennya aja. Jadi untuk yang paling pertama, nah untuk yang ini misalkan berarti koefisiennya 1, untuk yang 5/4 nanti koefisiennya 2, 4 dulu, 4 dulu, kemudian yang ini 2, kemudian yang ini 4, yang ini 2, yang ini 4, udah yang ini 1 gitu. Jadi yang paling akhir itu 1 lagi. Itu yang dilakukan oleh aturan parabola. Oke, sejauh ini ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak ada. Kalau tidak ada lanjut.
Di sini juga sama. Kita mau menentukan integral, tapi di sini penggunaan integralnya itu mau menentukan luas daerah. Nah, kalau mau menentukan luas daerah, kita harus meninjau eh, ini tuh kita membuat partisinya itu berdasarkan sumbu X atau sumbu Y. Maksud sumbu X atau sumbu Y itu misalkan ya, oh untuk gambar yang pertama saya pengen membuat partisinya itu berdasarkan atau tegak lurus terhadap sumbu X. Berarti kan kurang lebih, duh, kayak gini gitu nah gambarnya. Kalau tegak lurus terhadap sumbu X, ini partisinya. Oh, yang B misalkan atau gambar yang kedua kita mau membuat partisinya itu tegak lurus terhadap sumbu Y. Berarti gini kan. Nah, gitulah pokoknya. Ini kayak gini. Itu yang dikenal sebagai partisi terhadap sumbu X atau terhadap sumbu Y yang tegak lurusnya. Nah, di sini kalau misalkan tegak lurus terhadap sumbu X yang seperti ini gambar yang pertama, maka yang kita lihat itu adalah mengintegralkan terhadap sumbu terhadap fungsi X. Jadi fx kali delta X. Tapi kalau misalkan kayak gini, tegak lurusnya itu terhadap sumbu Y, maka yang kita cari atau menghitung luas daerah itu adalah FY dikalikan dengan delta Y. Kayak gitu. Karena kan di sininya ya, di sini ke sini itu delta Y gitu. Dan ya tinggi partisinya itu adalah FY. Ini itu delta Y. Kalau yang ini berarti delta X gitu. Ini fx-nya, ini FY, kayak gitu. Itu yang membedakan. Jadi ya tergantung kalian mau meninjau si partisinya itu mau membuat seperti apa. Harusnya perhitungan antara fx dengan delta x, kemudian fy dengan delta y, kalau misalkan sketsanya sama, atau luas daerahnya itu bentuknya sama, mau dihitung dari partisi manapun, itu harus sama nilainya. Itu. Karena kan ya luasnya segini doang, itu masa beda. Kalau dihitung dari sini, ya kalau beda berarti perhitungan kita yang salah. Misalkan saya coba kasih contoh dengan dua cara ini. Yang pertama nih, untuk yang gambar, kita sesuaikan coba dengan fx. Kalau dengan fx, berarti dari sketsa ini kita harus menentukan batas ini, si x-nya. Kalau mau menentukan luas daerah berdasarkan fungsi x. Batas dari sumbu x-nya dari mana sampai mana. Nah, untuk menentukan batas dari daerah ini, caranya kita tinggal menentukan ya titik ini berapa. Kalau titik ini tuh, nah, titik ini tuh berarti nilai X dengan Y-nya itu harus sama karena memotong. Ya udah, kita tinggal substitusikan aja gitu antara fungsi yang pertama dengan fungsi yang kedua. Mau mensubstitusikan si X boleh, mau mensubstitusikan si Y juga boleh. Saya Y aja karena X-nya berbeda gitu, beda pangkat. Jadi X kuadrat min 2 ini sama dengan X plus 4. Jadi kita dapat X kuadrat min X min 6 ya, sama dengan 0. Karena kan 4-nya ke sini negatif. Ya ini tinggal difaktorkan aja, dapat X, ini X juga, 3 ya, dengan 2. Ini minus, ini plus. Berarti si X-nya itu adalah di sini 3, di sini minus 2. Oh, kalau itu batasi integralnya itu adalah min 2 sampai 3. Kalau kita mau menghitung integral terhadap suatu fungsi fx. Jadi integralnya itu adalah dari minus 2 sampai 3. Nah, sekarang kita lihat batasan si daerah, ketinggiannya. Maksud ketinggiannya itu gimana? Ya kan, kalau sebelumnya itu kita tinggal menghitung si tingginya aja dari sumbu X ke tinggi si fx-nya. Tapi kan di sini ada yang bagian bawahnya juga ke bawah gitu lewat sumbu X-nya atau bagian Y yang negatifnya. Berarti untuk menentukan ini, di buku kalkulus itu ada sih penjelasannya. Untuk menentukan batasnya dua buah kurva, maka kita tinggal kurangi saja kurva yang bagian atas untuk kondisi yang seperti ini. Kurva yang di atas dikurangi dengan kurva bawah. Gitu. Kalau nanti di volume itu kaitannya dengan jari-jari. Jari-jari atas dikurangi jari-jari bawah. Dapat daerah yang berada di yang diinginkan. Nah, kalau kayak gini, karena luas ya, yang paling atas dikurangi dengan yang paling bawah. Karena kan integral itu kemarin saya bilang,
luas daerah di bawah kurva. Jadi kalau kurva yang pertama kayak gini, oh daerahnya di sini. Terus ada lagi sini, oh daerahnya berarti di sini. Nah, yang mau kita harapkan itu yang ini gitu. Karena yang ini di bawah, berarti pengen yang ke atas ya, kita kasih negatif sehingga nanti daerahnya jadi di atasnya. Makanya ada istilah kurva atas dikurangi kurva bawah. Makanya untuk penyelesaian ini karena fungsinya fungsi X, berarti kita yang atas dulu adalah X plus 4 dikurangi dengan yang bawahnya yaitu X kuadrat min 2 dx. Nah, si dx ini adalah delta X-nya. Begitu. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Oh ya, saya lupa. Kalau misalkan dalam bentuk integral kayak gini ya. Tapi kalau misalkan mau dalam bentuk eh, apa namanya? Itu luasnya. Kalau dalam bentuk misalkan pengen dalam pendekatan Riemannnya, ya udah delta L gitu. Untuk luasnya ini akan sama dengan eh, batasnya dulu. Batasnya enggak sih. Tapi kita menghitung si fx-nya dulu. Fx yang ini kan fx dikali delta x. Fx-nya itu adalah x plus 4 dikurangi dengan x kuadrat min 2 dan ini delta x ya. H. Nah, delta x. Nah, ini untuk menentukan luasnya gitu. Kalau diminta bentuk seperti ini, saya lupa apa ya istilahnya bentuk ini tuh. Pendekatannya ya, pendekatan menentukan luas. Nanti ini tinggal dihitung integralnya gitu seperti yang telah dipelajari sebelumnya untuk menemukan integral dengan bentuk aljabar, fungsi aljabar. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum lanjut ke fungsi Y? Belum, Mbak. Belum. Oke, sebentar. Nah, untuk fungsi Y-nya tersendiri, ini tinggal dihitung ya, tinggal dilanjutkan. Untuk fungsi Y-nya tersendiri, karena eh, saya mau menyampaikan dari sudut pandang yang lainnya. Karena nanti kalau misalkan mau tegak lurus terhadap sumbu X juga sebetulnya boleh-boleh aja. Itu terserah teman-teman dalam mengerjakan atau menentukan luas daerahnya. Gitu. Saya mau menyampaikan yang berbeda sudut pandangnya kalau misalkan kita mengintegralkan si fungsi FY gitu, atau fungsi dengan variabel Y-nya. Nah, untuk dengan variabel Y-nya, saya coba tuliskan dalam bentuk ininya dulu, si delta L-nya. Delta L, salah. Kita harus nyari dulu batasnya, lupa. Kalau misalkan ini udah ada ya batasnya. Nah, ini batas Y-nya itu berarti dari 2 kan di sini, yang paling ujung sampai 0 gitu kan. Berarti ya udah si integralnya batasnya 0 sampai 2. Tapi delta L-nya seperti apa gitu. Atau cara menentukan luasnya itu seperti apa. Nah, untuk menentukan luasnya, nah di sini tuh ada pembeda nih. Kenapa? Karena ada potong kayak gini nih. Ada titik potong kayak gitu juga. Yang memang kemarin di perhitungan integral, kalau ada potongan kayak gini, kita bagi dua si integralnya gitu. Dibagi dua kondisinya, karena memang fungsinya yang berbeda. Makanya di sini juga kita bagi dua. Ya, caranya itu berarti kalau dari 1 sampai 2 itu fungsinya dibatasi oleh yang hijau dengan yang pink, tapi kalau dari 1 sampai 0 itu dibatasinya hanya bagian yang birunya saja. Kayak gitu kurvanya. Makanya ini kita bisa menuliskan sebagai fungsinya dulu yang pink terhadap sumbu Y kan. 3 min Y. Nah, karena ini udah dalam bentuk fungsi Y ya. Ini juga udah dalam bentuk fungsi Y yang ininya. Tapi kalau misalkan belum ya kita tinggal ubah aja gitu. Jadi eh, X sama dengan. Tapi kalau misalkan fungsinya dalam fungsi Y tapi saya mau membuat fungsi fx ya udah buat jadi Y sama dengan. Ini 3 min Y dikurangi dengan yang bagian bawahnya. Karena yang ini bagian atas ya, yang hijau. Yang bagian bawahnya adalah Y min 1 kuadrat kayak gini. Terus dikali dengan delta X kayak gitu. Terus nanti tinggal ditambahkan dengan luas yang kedua gitu. Tambah
daerah yang kedua, karena kan kita membagi dua di sini. Ini yang kedua, ini yang pertama karena terlanjur udah menulis. Kayak gini berarti yang kedua itu adalah 2 akar Y, ya dikuranginya 0 aja kan, karena nggak ada kurva yang membatasi di atas sumbu Y yang lain atau di bawahnya. Jadi kayak gini aja dikali delta X gitu. Kalau dalam bentuk integralnya gimana? Kalau misalkan kita mau menghitung ya kayak tadi, integral dari 1 sampai 2 dulu, itu fungsinya adalah 3 min Y dikurangi dengan Y min 1 kuadrat. Ih, kok delta X lagi? Delta Y, maaf, maaf. Delta Y ini dikali dengan dy-nya. Kemudian ditambah dengan integral dari yang satu lagi 0 sampai 1 untuk fungsinya adalah 2 akar Y dy. Kayak gitu. Nah, sejauh ini ada yang mau ditanyakan dulu ke. Jadi ini tinggal ditambah saja. Enggak ada. Oke. Ini tinggal dihitung ya si integralnya, nanti dapat eh, hasilnya, hasil pengerjaan atau luas daerah yang diarsir berwarna biru ini. Nanti kalau misalkan teman-teman mau latihan dalam menyusun pandangan kita mengerjakan luas daerah berdasarkan fungsi fx atau berdasarkan fungsi y atau berdasarkan partisi dari delta x dan delta y, ini tinggal diganti aja. Yang ini coba teman-teman hitung dengan delta y-nya, yang ini dengan delta x-nya, kayak gitu. Nanti dilanjutkan ya. Kemudian untuk nomor 3, nanti kalau masih ada waktu kita coba selesaikan ya yang tadi. Untuk nomor 3 kita mau menentukan luas juga. Cuma di sini nggak ada sketsanya, gitu. Nggak ada gambarnya dan lain-lain. Sebetulnya tanpa sketsa juga bisa itu diselesaikan. Kalau misalkan teman-teman udah kebayang, kebayang kurva ini tuh di mana gitu, batasnya sampai mana dan lain-lain. Tapi untuk lebih apa namanya teliti lagi dalam menentukan luas, maka kita harus menggambarkan sketsanya terlebih dahulu itu agar pasti itu ini tuh terbatas di mana, apakah ini bentuknya seperti apa dan lain-lain. Lebih aman itu digambar dulu. Nah, kalau dilihat dari sini untuk X-1 ini kan mudah ya kalau misalkan kita membuat sketsanya untuk yang A. Jadi tinggal kita buat sumbu ini, sumbu X, sumbu Y-nya. Terus kita coba sketsakan untuk X-1 itu berarti kan kalau X-nya 0 gitu, berarti Y-nya 1 dari sini gitu. Kalau Y-nya yang 0 berarti X-nya 1. Ini benar. Kalau X-nya 0, Y-nya min 1, salah. Min 1 di sini. Kalau Y-nya yang 0 berarti X-nya 1 di sini. Berarti kan garisnya begini kan. Nah, kayak gitu. Ini untuk Y sama dengan X min 1. Gitu. Terus kita gambar yang keduanya. Yang keduanya itu adalah 5 min X kuadrat. Iya, ini juga sama, tapi kemungkinan gambarnya karena si X kuadrat ini koefisiennya negatif, berarti kurvanya terbuka ke bawah gitu. Jadi kurang lebih kayak gini. Gitu. Cuma nggak tahu gitu ini titik potong sumbu X sumbu Y-nya di mana gitu. Nggak tahu. Tapi yang kita harus tahu itu adalah titik potong ininya nih antara dua buah kurva, bukan titik potong sumbu X untuk si kurva Y sama dengan 5 min X kuadrat, bukan. Tapi titik potong dua buah kurva. Nah, tujuan dari sketsa ini tuh kita melihat kondisinya seperti apa gitu. Berarti ya kita selesaikan titik potong antar dua buah kurva ya kayak tadi, bahwa kalau memotong antar dua buah kurva nilai X dengan Y-nya itu harus sama. Ya udah kita tinggal selesaikan 5 min X kuadrat ini harus sama dengan X min 1 gitu. Jadi kita bisa memperoleh ini 0, ini akan sama dengan X kuadrat tambah X eh, min 6 ya. Benar nggak sih? Benar.
Nah, ini tinggal diselesaikan aja. Berarti kan kalau kita faktorkan dapat X-nya itu 3 dengan 2 juga, tapi tiganya positif, duanya negatif. Berarti kan tiganya negatif, oh di sini. Nah, yang ini yang paling kiri itu min 3, dan yang paling kanan itu adalah 2 gitu. Jadi nanti untuk mengintegralkannya, oh ini ada satu lagi. Batasnya di Y sama dengan 1. Y sama dengan 1 itu berarti ini ya, tadi saya udah gambar. Nah, ini Y sama dengan satunya. Sama dengan 1. Nah, untuk bentuk yang kayak gini, apakah titik potong ini tuh beneran memotong juga, saling memotong? Ya, caranya itu tinggal kita lihat aja. 2 kita substitusikan ke Y sama dengan X-1. Kalau X-nya 2 ya. Kalau X-nya 2, Y ini sama dengan 2 min 1 kan, hasilnya 1. Ah, berarti benar. Ini tuh memotong juga gitu. Jadi semuanya memotong. Nah, karena dibatasinya oleh itu semua, maka kurva itu, luas daerah di bawah kurva ini hasilnya. Luas daerahnya itu yang di atas doang gitu. Benar kan? Karena dibatasi oleh garis itu. Hmm, ini yang atas, terus nanti yang ini yang ini, daerahnya cuma sebentar. Iya ya, harus harusnya benar kan? Yang kita hitung adalah bagian atasnya dulu. Jadi si Y sama dengan X min 1 ini tuh gak guna ya. Gak guna sih. Hmm. Atau kita menghitung semua daerah? Enggak juga. Nah, ini salah satu tujuan kita membuat sketsa itu ya, luas daerahnya yang mana. Kalau misalkan dibatasi kayak gini kan, eh, yang hitam itu si warnanya beda-beda harusnya ya. Nah, nanti yang merah. Yang hitam yang pertama ya. Hmm. Nah, ini ke bawah kan. Gitu. Terus yang merah itu yang hitam kedua. Dia kan ini. Nah, karena kita mau menentukan luas daerah di bawah kurva, terus kalau yang biru, ya ini. Berarti luas daerahnya yang mana? Ini ya. Ini doang ya. Karena terarsir semuanya gitu. Iya, terarsir semuanya. Hmm, iya benar. Harusnya yang kuning ya. Oke, nah berarti kan yang kuning doang. Karena ya pas daerah di bawah kurva, terus di sini juga kan nggak dikasih tahu di mana itu daerahnya. Dan karena kita tinjauannya itu di bawah kurva ya, berarti luas daerahnya yang kuning. Nah, kalau misalkan daerahnya yang kuning, berarti kan kita punya batas tadi ini tuh di satu kan, si nilainya dari sini tuh. Itu tuh satu nilainya, kemudian ini, waduh, ini nilainya adalah 2. Sebentar. Jadi untuk menentukan integral dari soal yang A, itu batasnya kalau misalkan partisinya tegak lurus terhadap X, 1 sampai 2 untuk fungsi yang
Ya, terus sampai, oh iya benar, saya lupa. Sampai yang ujungnya. Jadi kalau kita gambar lebih ini ya, jadi ada segitiga kayak gini. Ini 1 sampai 2, terus ini ada kurva yang warna biru gitu. Nah ini tuh nggak tahu. Hmm. Berarti titik potong sumbu X-nya harus kita tahu juga. Berarti titik potong sumbu X ya 5 min X kuadrat ini sama dengan 0. Berarti kan X kuadratnya sama dengan 5, X-nya itu plus minus akar 5. Oh berarti yang ini plus akar 5-nya. Oke, berarti integralnya itu 1 sampai 2. Untuk yang ini dulu, yang segitiganya 1 sampai 2 dibatasi oleh si fungsinya, yaitu X min 1 dx ditambah dengan integral dari 2 sampai akar 5 yang dibatasi oleh kurvanya. Kurvanya itu mana kurvanya? 5x kuadrat. 5 min x kuadrat dx. Kayak gitu. Kalau misalkan kita meninjau semuanya itu, kita mau menentukan luas daerah di bawah kurva. Gitu. Ada pertanyaan dulu? Tapi kalau misalkan yang ditanyakan itu lebih spesifik, ya bisa saja nanti daerahnya itu berada di tengah sini. Jadi yang ini nih, yang hitam, batasnya, terus yang hitam lagi, terus yang biru. Jadi kalau misalkan eh, gambarnya itu kemungkinan di batas ini yang pertama, sini yang kedua, ini sampai depan. Terus ini yang ketiga. Nah, daerahnya itu yang bisa juga yang ditanyakan. Kalau misalkan daerahnya kayak gini, ya berarti kan ada batas atas sama fungsi bawahnya, tapi ini harus dibagi dua. Nah, kayak gitu. Itu bisa terjadi juga untuk menyelesaikan nomor 3. Kemudian untuk yang nomor B juga sama, kita coba gambar sketsanya terlebih dahulu. Ini X. Ini kita coba gambarkan untuk yang angka X plus 1. Karena kan di sini Y sama dengan 0. Berarti kalau Y sama dengan 0 itu sebuah X. Ini semua X. Nah, untuk akar X plus 1, yang ini tuh suatu fungsi akar X. Kalau teman-teman tahu ya, akar X itu fungsinya kayak gini. Ini fx sama dengan akar X. Nah, di pelajaran eh, SMA itu ada yang fx plus A, kemudian ada min A, kemudian ada yang fx plus A kayak gini. Nah, itu tuh disebut sebagai pergeseran kurva. Nah, karena yang awalnya akar X jadi X plus 1, berarti kan yang kita lakukan adalah ini penjumlahan yang di dalam fungsinya, atau kita gesernya itu ke sebelah kiri sejauh dengan A. Berarti di sininya uh, sejauhnya ya ke kirinya 1, berarti di sini min 1. Ini gambarnya yang kurang lebih kayak gini udah. Terus yang kedua itu 3 min x, 3 min ya akar min 3x. Nah kalau minusnya itu ada di dalam, si kurvanya itu ke sini gitu arahnya, kebalikannya gitu. Cuman di sini ada 3. Nah si 3 ini itu negatif kalau misalkan kita lihat kayak gini pergeserannya ya, maksud negatif itu. Jadi kita bisa menuliskan kayak gini, min x eh, min 3. Jadi ini digesernya itu ke kanan gitu. Yang awalnya hanya di 0,0 tapi digeser ke kanan sejauh 3. Jadi ya kurang lebih ke sana gitu. Ininya 3. Nah, ini. Nah, karena di sini ada perpotongan, harusnya enggak di sumbu X itu kemungkinannya ya. Tapi ini sketsanya aja. Ya kita cari perpotongan tersebut. Dan nanti kita hitungnya ada 2 buah daerah. Itu ada daerah yang pertama dan yang kedua. Nah, untuk menentukan titik potongnya ya kita tinggal selesaikan bahwa si akar X plus 1 ini harus sama dengan akar dari 3 min X. Ya, kita tinggal padatkan kedua ruas jadi dapat X plus 1. Ini akan sama dengan 3 min X. Kayak gini. Jadi dapat 2X-nya ini akan sama dengan 2, X-nya sama dengan 1. Nah, ini tuh satu perpotongannya. Berarti nanti untuk menentukan integralnya ya integral dari min 1 sampai 1. Untuk yang ini tuh tadi akar X plus 1. Kalau yang ini akar 3 min X. Berarti untuk daerah yang pertama itu akar X plus 1 dx dulu ditambah dengan integral dari 1 sampai 3
untuk akar 3 min X. X. Nah, ini tinggal diselesaikan untuk menyelesaikan yang B. Gitu. Sejauh ini ada yang ditanyakan? Tidak. Oke. Mau tidak ya kita lanjut ke, jadi ini tinggal diselesaikan ya. Untuk integral-integralnya itu tinggal diselesaikan. Kemudian di nomor 4 ini kaitannya dengan volume dari benda pejal. Nah, di volume benda pejal itu ada beberapa metode. Jadi tergantung kita nanti membuat sketsanya ini enaknya pakai metode apa. Nah, untuk 4 yang A, kita coba yang A. Kalau yang A kita coba gambarkan 1 min X². Nah, ini juga sama, kita bisa mendekatinya itu dengan suatu fungsi fx-nya sama dengan X² pulang gitu. Kalau misalkan kita lupa, jadi tinggal digeser aja kalau X minus, minus saja karena di sini minus ya, minus X². Nah, minus X² itu kan ke bawah ya, kurvanya itu gini, terbukanya ke bawah. Tapi karena ada penambahan dengan satu ya sejauh A, ya berarti digesernya ke atas ya. Jadi nanti ke bawah itu segini, tapi panjangnya itu atau digesernya itu sejauh satu, si A nya ini. Kemudian dibatasi oleh y sama dengan 0. Berarti kan sumbu X kan kalau dibatasi oleh y sama dengan 0. Berarti kan daerahnya ini. Nah, karena kita mau menentukan volume benda putar, terus putarnya itu terhadap sumbu X. Berarti kan kursor diputarnya itu ke sini, kayak gini. Berarti kita bakalan punya bentuk yang seperti ini. Berwarna yang lain. Bentuknya itu kalau misalkan diambil ya, ini bakalan memutar seperti ini. Ini nggak bagus lagi. Nah, kayak gitu. Terus ini mutar juga. Susah sekali. Kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu. Dan ini tuh full ya. Jadi nggak ada yang kosongnya. Ini tuh bentuknya lingkaran kayak cakram itu. Dan dia nggak ada yang bolong kalau bukan itu. Jadi gambarnya kalau sini tuh ada lingkaran itu. Terus ini tuh ketinggiannya atau partisinya. Dan ini tuh nggak ada bolong sama sekali. Terus yang enggak gitu ya. Ini kalian. Nah, gitu. Ini nampang atasnya. Nah, yang ini tuh partisinya. Partisi delta X-nya. Karena kan kita membuat partisinya. Nah, kalau udah kayak gini ya, untuk menentukan volume, nah ini untuk menentukan volume itu adalah luas alas dikali tingginya. Dan tinggi di sini kan adalah X-nya. Maksud tingginya itu ya kita ngambil kepingan-kepingan yang seperti ini semua gitu. Dan di sini bikin lagi gitu, di sini bikin lagi, di sini juga bikin lagi. Jadi yang kita lakukan adalah delta X dikali dengan ya ini luas yang ininya gitu yang kita putar. Nah, perputaran itu adalah suatu fungsinya gitu karena kan tingginya fungsi, cuma nanti fungsinya itu ya sebagai jari-jarinya gitu, karena kan lingkaran bentuknya. Jadi nanti untuk menentukan luas lingkaran ini adalah pi r kuadrat. Nah, jari-jarinya itu kebetulan di sini adalah tinggi fungsinya. Jadi nanti untuk menentukan delta v itu adalah pi dikalikan dengan jari-jarinya, yaitu suatu fungsi fx-nya dikuadratkan diberikan dengan delta x. Kayak gitu. Nah, kebetulan si fungsinya itu adalah 1 min X². Jadi delta V-nya itu akan sama dengan Pi dikalikan dengan 1 min X², terus dikuadratkan dikalikan dengan delta X. Nah, kita mau menentukan nilainya kan. Nilainya berapa? Nah, tinggal kita lihat aja perpotongan
dari sini sampai sini itu berapa? Berarti kita menentukan titik potong sumbu X-nya. Atau 1 min X kuadrat ini sama dengan 0, berarti kan X kuadratnya sama dengan 1. Atau X-nya itu adalah plus minus 1. Berarti ini min 1 sampai 1. Jadi kalau mau menentukan volumenya, itu adalah integral dari min 1 sampai 1 dari suatu fungsi Pi dikalikan dengan 1 min X kuadrat dikuadratkan dx. Begitu. Jadi nanti tinggal diintegralkan aja. Begitu. Jadi ini uh, delta X-nya, kemudian luas penampang yang di sini adalah luas alasnya, yaitu bentuknya lingkaran karena kita putar, makanya dapatnya PR kuadrat untuk luas lingkarannya. Sementara jari-jari di sini itu adalah ya dari pusat diputar ke paling atas, yaitu kurva si fx. Makanya si R-nya itu adalah si fx-nya saja. Gitu. Kemudian untuk selanjutnya yang B, kita juga harus mengilustrasikannya terlebih dahulu atau buat sketsanya. Kita punya X kuadrat, berarti X kuadrat itu gini kan. Nah, ini adalah X kuadrat, Y sama dengan X kuadrat, kemudian X sama dengan 2 ini. X sama dengan 2 ini itu 2 kali lipatnya ya. Kurang lebih gini lah ya. Aduh, gak bagus lah. Nah, ini adalah Y sama dengan X sama dengan 2 ini. Jadi nilai X-nya itu lebih besar Y-nya. Kurang ini ya, kurang tinggi. Y kuadrat. Salah. Jadi kalau Y kuadrat gambarnya bukan itu. Tapi hmm, tidak. Nah, ini si Y sama ini X sama dengan Y kuadrat. Berarti kan luasnya itu yang itu. Nah, di sini ini bakalan dapat sebuah volume yang bentuknya kayak gini. Ini luasnya, dapat lingkaran itu diputar. Karena diputarnya ke sumbu Y kan. Nah, perputarannya itu ke sini gitu. Ke sumbu Y-nya. Berarti luasnya itu adalah dapat lingkaran yang ini kosong, terus ada lingkaran yang penuhnya gitu. Nah, kayak gitu. Nah, kita pengen menentukan luas lingkaran ininya aja. Nah, kalau misalkan kita punya lingkaran, terus ada lingkaran lagi, tapi yang kita cari itu adalah luas ini, ya untuk menentukan luas alasnya, karena kan nanti partisinya di sini pakai delta Y, gitu, karena diputarnya terhadap sumbu Y. Nanti kalau diputar terhadap sumbu X, kita pakai delta X. Kenapa itu? Ya itu tergantung nanti kita memilih metodenya apa. Nah, kalau misalkan sumbu putar itu searah dengan delta X-nya atau delta Y-nya, jadi partisinya itu tegak lurus terhadap sumbu putar, maka kita bisa menggunakan metode benda pecah, metode cincin, atau metode cakram. Tegak lurus, partisinya itu tegak lurus terhadap sumbu putar, maka kita bisa menggunakan dua metode ini. Tapi kalau misalkan sejajar dengan sumbu putar, si partisinya, maka kita menggunakan metode kulit tabung. Nah, untuk menentukan luas yang seperti ini, ya kita tinggal tinjau jari-jarinya gitu. Jari-jari yang paling besar, ini dari pusat ke yang paling besar kan ini jari-jari besarnya, kemudian jari-jari kecil. Jadi untuk luasnya itu adalah ya luas untuk jari-jari yang besar kita kurangi dengan luas jari-jari yang kecil. Maka dapat yang bagian ini, itu yang kita harapkan tadi. Nah, ini disebut sebagai eh, metode cincin. Karena ya yang tengahnya nggak mau keambil. Kalau metode cakram ya semuanya diambil gitu, nggak ada yang bolong-bolongnya. Jadi untuk menentukan volumenya itu adalah luas alasnya, yaitu yang ini, yang lingkaran itu, pengurangan yang jari-jari besar dengan jari-jari yang kecil. Jadi saya tulisnya kayak gini, Pi dikalikan dengan R yang besar dikuadratkan dengan R yang kecil dikuadratkan, kayak gitu. Kemudian dikalikan dengan delta Y, karena saya membuat partisinya itu tegak lurus terhadap sumbu putar.
Jadi bisa menggunakan ini. Nah, berarti nanti dapat delta V-nya itu adalah pi, tinggal lihat jari-jari yang besar. Jari-jari yang besar itu adalah si garis ini kan, yang paling luar, yang paling terbesar ya, atau paling luarnya lah dari si lingkaran itu adalah si garis 2Y. Berarti ini ya 2Y-nya kita kuadratkan, dikurangi dengan jari-jari yang kecilnya adalah si Y kuadrat. Y kuadrat, ini dulu kuadratkan juga. Kayak ini, tinggal dikali dengan delta Y. Seperti itu. Jadi nanti untuk menyelesaikannya gimana? Ya kalau mau menentukan volumenya, kita tinggal lihat titik potongnya berapa gitu. Ya kita cari dulu titik potongnya, berarti kan 2Y sama dengan Y kuadrat. Kalau kita lihat dapatnya dari sini ya, dapatnya itu adalah Y min 2 ini sama dengan 0. Jadi kayak gini, jadi Y ini sama dengan 0 sampai Y ini sama dengan 2. Gitu. Berarti nanti untuk menentukan volume itu adalah integral dari 0 sampai 2 untuk I disamakan dengan 4Y kuadrat dikurangi dengan Y pangkat 4 Y. Kayak gitu. Itu tinggal diselesaikan saja. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan dulu untuk mengulang metode ini. Cuman, Mbak. Hmm, Nomor ini kita lanjut ke nomor selanjutnya yang nomor 7. Nah, untuk yang nomor 7 juga sama, ini menentukan volume benda putar. Kalau yang tadi kita membuat partisinya itu, partisinya itu searah sumbu putarannya, jadi kayak gini tadi. Yang ini juga sama, partisinya itu searah sumbu putar. Nah, kita coba di nomor 7 ini dengan eh, partisinya itu sejajar dengan sumbu putar. Jadi nanti kita bisa menggunakan teori kulit tabung. Jadi kita buat sketsanya terlebih dahulu. Coba buat di sebelah sini. Eh, hmm, gitu. Ini X. Kemudian kita tinggal gambar aja. Cos X kuadrat. Kalau cos itu kan mulainya dari satu ya. Jadi ya kurang lebih gambarnya dari atas dulu gitu, terus ke bawah, nanti ke bawah, terus ke atas lagi gitu dan seterusnya. Nah, kalau sin itu berangkatnya dari bawah, dari nol gitu maksudnya. Jadi kayak gini, gitu. Terus nanti ke bawah gitu dan seterusnya pendekatannya. Berarti kan luas daerahnya itu yang kuning. Nah, yang mau kita lihat itu adalah garis X sama dengan pi per 4. X pi per 4 itu dibatasi ya. Hmm, oke. Kayaknya di sini X pi per 4 itu. Jadi titik potongnya. Nah, kita coba aja cari sin X kuadrat sama dengan cos X kuadrat. Iya benar. Karena kan kalau misalkan diingat-ingat kembali, sin pi per 4 sin pi per 4 itu sama dengan cos pi per 4. Nah, ini nggak ada nilai yang lain kalau pi per 2 atau pi doang gitu. Kadang nggak ada. Jadi perpotongan antara sin dengan cos itu di pi per 4. Nah, katanya dibatasi oleh ini juga. Nah, ini diputarnya terhadap sumbu Y, sini kan, sumbu putarnya ke sini. Kalau misalkan kita membuat partisi yang tegak, uh, sejajar dengan sumbu Y, berarti kan kita buatnya kayak gini gitu. Nah, yang itu ya seperti ini. Kemudian karena kita membuat partisi yang seperti itu, berarti kan kurang lebih kita bisa mendekatinya dengan lingkarannya nih. Nah, ini harusnya sampai sini yang paling besar. Itu yang ini
Hmm. Kita bisa membuat eh, seperti tabung kayak gitu. Dan lingkaran yang bagian luarnya itu adalah delta X-nya. Karena kan kita membuat partisi yang kayak gitu. Kalau kita besarkan, jadi kurang lebih nanti gambarnya kayak gitu. Kalau pendekatan kulit tabungnya. Nah, ini itu kalau di sini ini itu adalah delta X. Sementara ini adalah ketinggiannya. Ketinggian dari si fungsinya. Jadi yang tinggi ini tuh apa gitu. Nah, ini tuh bakalan dapat lingkaran-lingkaran gitulah. Ini juga sama gitu, ini lingkarannya. Terus nanti ada lingkaran yang besarnya gitu. Tapi kita menggunakan metode kulit tabung karena partisinya itu sejajar dengan sebuah putaran. Metode kulit tabung delta X atau partisi ya. Partisi sejajar sumbu putar. Kayak gitu. Berarti kita tinggal karena kita udah membuat bentuk yang seperti ini, si delta x-nya ya tetap tinggal menentukan si fungsinya aja. Fungsi ini kalau di eh, apa tabung itu merupakan tingginya. Berarti nanti untuk menentukan volume delta V, untuk menentukan volume dari tabung itu ada yang masih ingat. Mau menentukan volume dari tabung itu kan eh, luas alasnya itu lingkaran dikalikan dengan tinggi aja kan. Tapi karena kita tinggal itu ada kulit tabungnya saja, jadi hanya kayak gini kita potong gitu. Ya kemungkinan besarnya hanya berupa persegi panjang gitu. Tapi yang ini tuh adalah keliling lingkarannya dan ini adalah tinggi dari si tabungnya. Nah, tingginya itu mana sih? Jadi kita nyari tingginya dulu. Kalau tingginya ya itu si fungsinya, fungsinya di ke bawah, gitu. Fungsi ke bawahnya kan dibatasi dari sini berfungsi ke bawahnya. Nah, ini itu fungsi sin, fungsi sin x kuadrat. Oh, yang satu lagi itu adalah cosnya. Berarti tingginya itu adalah sin x. Nah, ini. Nah, kemudian keliling lingkarannya itu yang si perputarannya yaitu 2 pi r. Keliling lingkaran itu adalah 2 pi r kan. Tinggal menentukan jari-jari. Nah, karena lingkarannya itu bentuknya seperti ini, berarti kan jari-jarinya itu dari pusat ke ujungnya. Nah, dari pusat ke ujungnya itu adalah batasannya. R itu adalah batas pi per 4-nya ke fungsi yang sin. Itu jari-jarinya. Jadi yang paling atas itu pi per 4 dikurangi dengan jari-jarinya yaitu sin x. Ini jari-jari yang kedua. Kayak gitu. Jari-jari yang paling besar pi per 4, jari-jari yang kecilnya adalah sin x. Jadi nanti si delta V ini akan sama dengan ya keliling lingkaran kita kalikan dengan tinggi. Keliling lingkarannya itu adalah pi per 4 dikurangi sin x kuadrat dikalikan dengan tingginya yaitu sin x kuadrat eh, delta x. Nah, sebentar. Hmm, oh, sebentar. Hmm, hmm.
Kelilingnya udah oke. Oh, salah salah. Yang gitu. Tingginya yang enggak kita cari karena oke, saya coba ulang. Kelilingnya itu 20 R. Nah, kalau misalkan CR-nya kita cari lagi kayak gini, nanti pendekatannya beda lagi kan kulit tabung. Jadi kan si jari-jarinya itu berapa X. Kan tadi udah didefinisikan bahwa si selisih antara lingkaran besar dengan lingkaran kecil itu delta X yang sebelumnya. Jadi enggak mendefinisikan bahwa si R-nya itu adalah ini. Enggak. Tapi si R-nya itu adalah delta X-nya. Nah, sementara tingginya itu adalah sin padatnya. Jadi nanti misalnya juga. Jadi nanti dapatnya 2 pi, nah si R-nya itu jadi delta X. Nah, delta X-nya di belakang aja nih, Pak. Nah, tingginya itu adalah sin X kuadrat. Nah, ini adalah volumenya. Kalau misalkan dibatasi oleh pi per 4. Tapi kalau pi per 4-nya nggak ada, kita mau menentukan luas daerah untuk keseluruhannya, ya berarti tinggal ditambah dengan cos gitu. Untuk volumenya. Ini untuk volume yang pertama dulu ya. 0 sampai pi per 4 dari 2 pi sin X kuadrat. Oke, X itu. Tapi kalau misalkan nggak ada delta empatnya, nggak ada pembatasnya, berarti kan sampai cos dong, sampai kurva yang paling kanan, berarti nanti volumenya itu akan sama dengan 0 sampai pi per enggak, kalau sampai akhir berarti pi doang, cos itu 0 ketika pi ya, sampai pi, terus ini 2 pi, ininya adalah karena terputus tepi per pi per 4 dari 2 pi sin X kuadrat Dx, tapi ditambah dengan pi per 4 sampai pi dari 2 pi cos X kuadrat Dx. Kayak gitu. Nanti ini tinggal diselesaikan, dapat volume benda putar dari sketsa tersebut. Begitu. Sebenarnya ya, itu ya. Ada yang ditanyakan dulu sejauh ini. Kan, Mbak. Hmm. Oke, kita lanjut dulu. Nomor 11. Untuk nomor 11 tersendiri, hmm, kita mau menentukan hitungan volume benda kecil, tapi katanya penampangnya itu setengah lingkaran. Ya, kita coba gambarkan dulu. Alasnya sebuah benda kecil daerah, oke, kalau parabola y kuadrat 4 min X, ya kurang lebih gambarnya digeser ke kanan ya. Oh iya, geser ke kanan karena positif. Hmm, di sini. Y kuadrat sama dengan 4 min X, ini bakalan dapat, oh iya benar, X-nya itu akan sama dengan 4 min Y kuadrat. Oke, digesernya ke kanan, berarti gambarnya kayak gini, karena kan si Y-nya negatif. Punya 4. Pertanyaan yang ini kemudian garis X sama X plus 2. Berarti kan digeser ke atas 2 ya. Ya, kurang lebih garis ini. Nah, ini itu 2. Hmm. Ini ya sama dengan X plus 2. Kalau yang ini Y kuadrat sama dengan 4.
Nah, karena kita mau menentukan apa namanya, volume, dan memang volumenya itu adalah setengah dari lingkaran ini kan, benda pejal dari setengah lingkaran ini. Terus diputarnya itu terhadap jika penampang yang sama dengan sebuah X selalu berbentuk setengah lingkaran, volume bendanya terbentuk jika penampang yang sejajar dengan sumber X. Hmm, diputarin kemana? Benda pejal adalah daerah di bidang koordinat yang dibatasi oleh parabola E dengan garis ini. Jadikan daerahnya itu. Terus volume benda pejal tersebut jika penampang yang sejajar dengan sumber X tersebut setengah lingkaran. Hmm, iya. Berarti kalau kayak gini, intinya kita mau menentukan volume, terus di sini ada setengah lingkarannya, udah dapat gitu si penampangnya. Tinggal kita menentukan si integralnya aja, atau membuat si partisi yang bisa menentukan si luas penampang ini. Nah ya terserah teman-teman kalau mau menentukan partisinya itu tegak terhadap sumbu X berarti di sini gitu. Kalau si tegak sumbunya ya berarti gini gitu. Misalkan jadi kalau digambar ya, kalau digambar tegak sumbu X kan jadinya gini ya. Kalau tegak sumbu ini berarti kan gini. Nah, gitu. Nah, kalau dilihat tegak sumbu X itu nanti bakalan ada yang dipotong di sini gitu. Itu bakalan kesulitan gitu atau lebih kompleks dalam menyelesaikannya. Jadi kita tegak sumbu ini aja karena nanti kurva yang atas yaitu yang ini dikurangi dengan kurva yang bawah itu lebih cenderung lebih mudah. Jadi untuk menentukan volumenya ada opsi itu adalah ya jari-jari atas dikali dengan jari-jari atas dikurangi dengan jari-jari yang bawah. Yaitu karena berdasarkan Y ya tadi udah dibuat jadi 4 min Y kuadrat ini dikuadratkan dikurangi dengan jari-jari yang bawahnya yaitu X. Nah, kalau yang ini berarti dapatnya X sama dengan Y min 2. Berarti ini Y min 2 dikuadratkan. Dan ini adalah delta Y. Nah, ini untuk menentukan volumenya. Jadi nanti kita bisa menentukan uh, volumenya itu adalah lupa pi-nya, kan pi r kuadrat. Nah, pi-nya. Jadi untuk menentukan volume itu adalah pi integral dari pi r-nya itu adalah ini 4 min y kuadrat dikuadratkan dikurangi dengan y min 2 dikuadratkan dy. Kayak gitu. Nah, tinggal kita menentukan luasnya aja. Luas. Kan ini mau setengah lingkaran ya. Jadi kalau setengah lingkaran ya si jari-jarinya harus dibagi dua. Atau ya luas dari sini, luas penampangnya, luas penampang itu kan PR kuadrat gitu kan. Jadi yang ini kita bagi dua karena kan setengah lingkaran. Di sini juga harusnya. Kalau delta Y-nya itu adalah tingginya. Nah, untuk batasnya ya tinggal kita cari dari sininya aja perpotongan ini dengan ini. Ini dapat X plus 2-nya. Oh, jangan pakai X, pakai Y aja. Jadi Y min 2 ini akan sama dengan 4 min Y kuadrat. Dapatnya Y kuadrat plus Y min 6 sama dengan 0. Berarti Y min 3 plus 3 dengan Y min 2. Jadi ini min 3, yang ini 2. Oh, berarti integralnya ya dari min 3 sampai 2. Udah, gitu. Untuk menentukan yang nomor 11. Jadi ini tinggal diintegralkan, nanti diselesaikan dapat hasilnya. Atau volume benda pejal dengan bentuk yang setengah lingkaran untuk luas penampangnya. Makanya di sini ada pembagian dua.
atau luas alas. Karena untuk menentukan volume itu luas alas dikali tinggi, atau di sini dikenal sebagai penampang, karena setengah ya si luasnya dibagi dua aja. Oke, ini yang terakhir. Untuk yang terakhir kita punya sebuah pegas punya eh, panjang alaminya, mungkin panjang pegas awal itu adalah 2 meter. Jadi kalau misalkan di gambar itu ini mungkin ya pegasnya, nah itulah ini dari sini sampai sini gitu, nggak ditarik atau apapun, yang panjang awalnya itu adalah 2 meter. Kemudian punya eh, untuk menarik benda sehingga panjangnya menjadi 2,1 meter. Diperlukan gayanya sebesar 30 M. Oke. Nah kan di sini kita nggak tahu ya konstan pegasnya itu berapa. Terus. Ya kita nggak tahu konstanta pegasnya itu berapa. Tapi kita punya formulasi bahwa gaya itu akan sama dengan konstanta dikalikan dengan delta X-nya. Kalau nggak salah kayak gini sih. Untuk menentukan eh, perhitungan dari gaya pegas. Nah, si konstantanya nggak tahu kan, tapi penambahannya itu sebesar 2,1 atau 0,1 penambahannya. Jadi kalau misalkan ditarik jadi 2,1 kan penambahannya 0,1. Nah, ini gayanya itu 30. Berarti kan gaya ini 30 ini akan sama dengan K. Sementara si delta X itu delta X-nya itu adalah 0,1. Karena kan dari 2 jadi 2,1 meter. Berarti ini delta X-nya, penambahannya 0,1. Berarti ini 0,1. Kan? Berarti K-nya itu akan sama dengan 30 per 0,1. 30 bagi 0,1 berapa ya? K-nya 300 ya. Ya, 300. Apa ya? Satuannya saya lupa. Itu konstanta tegasnya. Berarti nanti kita punya 300 dikalikan dengan X gitu. Si delta X untuk fungsinya kayak gini. Terus hitung kerja usaha. Nah, untuk menentukan usaha dari si aplikasi terhadap gaya pegas itu adalah integral dengan batas A sampai B dari suatu fungsi gaya pegasnya, yaitu fx dx. Kayak gini. Nah, A sampai B-nya itu gimana? Ya kan A sampai B-nya itu adalah ya tergantung kita mau menentukan panjangnya itu berapa. Nah, kalau di sini kan menarik pegas dari panjang alami menjadi panjang 2,5. Berarti kan eh, B-nya itu 2,5 ya. Panjang alaminya adalah 2. Jadi boleh menuliskan 2 sampai 2,5 atau kita ambil selisihnya aja. Jadi 2 sampai 2,5 ini sama aja gitu. Atau mau memilih 0 sampai 0,5 ya. Karena kan panjangnya dari 0 sampai 0,5 itu selisihnya. Ini juga boleh karena kan panjang awalnya dulu. Kemudian dikalikan dengan fx. Yang fx-nya itu adalah k dikali delta x. Ya delta x-nya itu ya x aja gitu. Karena kan itu bakalan terus-terusan bertambah. Jadi ininya itu 300x ya. Kalikan dengan dx. Kayak gitu. Ini untuk integralnya. Jadi nanti setelah diintegralkan ini dapat dan lain sebagainya ini yang B ya. Ini yang A. Setelah diintegralkan nanti dapat hasilnya yaitu jawaban kerjanya atau usaha. Terus kalau yang C ini usaha yang diperlukan untuk menarik pegas dari panjang 2,5 sampai 2,75. Ya ini juga sama sih sebetulnya, tinggal integral aja dari 2 dari 2,5 ya, 2,5 sampai 2,75 dari 300 x dx gitu. Atau mau 0,5 sampai 0,75 karena nanti yang dilihat itu ya dari sininya aja. Yang dilihat itu dari sini gitu. Ini sebagai 0 gitu, ini sampai 0,5 atau berapa gitu. Tergantung tambahannya itu. Oke, itu tinggal di integral. Terakhir ada yang mau ditanyakan dulu?
Sejauh ini karena eh, nomornya udah habis, tidak ada. Oke, kalau tidak ada, kalau tidak ada ya pertemuannya sampai di sini dulu untuk pembahasannya. Untuk yang tadi yang belum sampai selesai, silahkan diselesaikan karena itu mengikuti pembahasan-pembahasan sebelumnya yang telah dibahas terkait dengan integral, terus integral Riemann dan kawan-kawannya. Itu tinggal dilakukan eh, pengintegralan terhadap eh, teori yang sebelumnya disampaikan. Nanti untuk catatan ini di-share di Teams, dan untuk absensi hari ini untuk ini untuk prepare. Nah, presensinya silakan di scan terlebih dahulu.